Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok O2 dengan judul Strategi Peningkatan Mutu Genetik melalui Pengaplikasian Recording Sapi Bali di Denpasar Selatan yang beranggotakan Lutfi Maulida, Eka Ayu Pristian, Farhan Atalaki, Divya Sekar, dan Fania Reihani. Latar belakang, yakni sapi Bali merupakan sapi hasil domestikasi dari banteng asli Indonesia yang mempunyai keunggulan dalam daya reproduksi, daya adaptasi, dan presentasi karkas yang tinggi. Salah satu cara untuk mengembangkan mutu genetik sapi Bali yaitu dengan dilakukannya recording dan seleksi breeding sehingga didapatkan sapi yang mutunya bagus. Recording bermanfaat dalam program seleksi berdasarkan performance individu dan dapat membantu manajemen peternak yang baik. Urgensi penyuluhan dengan berbagai keunggulan yang dimiliki sapi Bali, pemerintah memberikan perhatian khusus sebagai upaya melestarikan aset nasional. Salah satu dengan menetapkan program nasional yaitu pemurnian dan peningkatan mutu genetik sapi Bali. Maka diharapkan dengan adanya penyuluhan ini dapat membuka wawasan para peternak dalam upaya peningkatan mutu genetik sapi Bali yang benar-benar murni. Untuk hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, populasi sapi Bali di Denpasar Selatan meningkat, yang kedua, mutu genetik sapi Bali meningkat dan manajemen ternak tertata dengan baik. Yang ketiga, pendapatan ternak di Denpasar Selatan meningkat dan membuka lapangan pekerjaan. Aplikasi recording dan seleksi breeding value. Menurut penelitian Asnawi dan kawan-kawan tahun 2016 menyatakan bahwa format tersebut berisi komponen-komponen penerimaan, biaya, tata cara pencatatan, dan perhitungan. Selanjutnya, cara mengidentifikasi komponen penerimaan meliputi penerimaan dari penjualan ternak dan hasil ikutannya yaitu feses, kulit, dan lainnya. Biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan yaitu biaya variabel dan biaya tetapnya, serta keuntungan atau laba yaitu selisih antara penerimaan dan biaya. Genetik sapi Bali di Denpasar. Parameter yang digunakan dalam melihat nilai mutu suatu ternak ada 3. Parameter genetik menggambarkan keunggulan yang dimiliki ternak, sedangkan fenotip menggambarkan pengaruh dari faktor genetik dan lingkungan. Lalu heritabilitas berfungsi memberikan besarnya nilai suatu sifat yang diturunkan oleh tetua kepada turunannya. Sedangkan nilai repeatabilitas adalah nilai menunjukkan korelasi fenotip masa depan dalam satu individu. Strategi peningkatan mutu genetik sapi Bali. Yang pertama ada penerapan kebijakan pemuliaan yang tepat. Yang kedua ada peningkatan kelahiran dan mutu genetik melalui IB, transfer embrio, penanganan gangguan reproduksi. Lalu yang ketiga ada pengendalian penyakit. Yang keempat ada peningkatan dan perbaikan mutu kualitas gizi pakan ternak. Dan yang terakhir ada peningkatan kemampuan serta keterampilan petani ternak dalam beternak sapi Bali. Pola operasional. Pola tradisional yang ditingkatkan mutunya, yaitu seleksi dapat dilakukan dengan sistem scoring. Pola tradisional dengan status uji performance, yaitu penyempurnaan dari pola pertama, seleksi dilakukan secara objektif dan subjektif. Pola pusat pembibitan di P3 Bali, yaitu penyempurnaan dari pola kedua, populasi dasar, dicatat dengan lengkap. Penerapan teknologi maju, ada inseminasi buatan dan embrio transfer. Berikut adalah data jumlah sapi Bali di Denpasar Selatan. Tempat dan waktu penyuluhan. Tempat yaitu kantor Kecamatan Denpasar Selatan pada tanggal 1 sampai 7 April 2021. Sasaran penyuluhan adalah seluruh peternak sapi Bali di Denpasar Selatan dan penyuluh mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan petugas recording. Media penyuluhan yang digunakan adalah berisi video, berisi bagaimana ciri sapi Bali yang unggul, cara recording dan cara memasukkan data yang tepat, presentasi, video dan presentasi yang akan dipresentasikan via Zoom, gudang data yang berisi recording sapi Bali dan track sapi Bali yang akan dikawinkan atau dijual belikan. Berikut adalah jadwal penyuluhan. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.